Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat warna Islam, kamar mandi menjadi salah satu bagian utama dalam sebuah rumah, apalagi dalam keluarga muslim. Untuk itu, tidak heran jika ketika di kamar mandi pun Islam menuturkan adab-adabnya. Adab-adab saat berada di kamar mandi adalah sebagai berikut. Membaca doa. Sejatinya, jin dan setan bermukim di tempat-tempat yang kotor seperti toilet dan kamar mandi. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran untuk membacakan zikir sebelum masuk ke kamar mandi. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari nomor 142 dan Muslim nomor 375, berikut bacaan doa masuk kamar mandi beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Dengan membaca doa masuk kamar mandi, maka aurat tidak terlihat oleh jin dan setan. Memasuki kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Adab memasuki kamar mandi yang selanjutnya adalah pastikan dahulukan kaki kiri terlebih dahulu dalam memasuki kamar mandi. Hal ini karena kamar mandi merupakan tempat yang mengandung najis dan kotoran, sehingga diutamakan untuk menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dianjurkan memakai alas kaki ketika memasuki kamar mandi. Setelah Anda berada di kamar mandi, pastikan bahwa saat menggunakan kamar mandi Anda menggunakan alas kaki. Alas kaki ini bisa berupa sandal jepit maupun sandal plastik. Tujuannya adalah agar pada saat tubuh dalam kondisi bersih tidak terkena najis yang ada di dalam kamar mandi. Dianjurkan memakai tutup kepala ketika mandi di dalam kamar mandi supaya setan tidak mengotori kita dengan najis. Para sahabat memakai tutup kepala. Hanya saja terdapat riwayat dari beberapa sahabat dan tabi'in bahwa mereka terbiasa memakai penutup kepala ketika buang hajat karena malu kepada Allah. Sebab ketika itu mereka buang hajat di tempat terbuka, seperti di tengah ladang atau perkebunan. Di masa silam, orang ketika buang hajat mereka harus keluar rumah, di ladang atau di kebun atau di padang pasir atau di tempat-tempat terbuka lainnya yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga mereka menutup kepala ketika buang hajat sebagai kesempurnaan adab karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berbeda dengan toilet di zaman sekarang yang berada di dalam ruangan tertutup sehingga atapnya tidak terbuka. Sehingga tidak menggunakan penutup kepala ketika masuk toilet bukan sesuatu yang makruh, insya Allah. Menutup kepala dianjurkan sebagai bagian dari kesempurnaan adab ketika buang hajat ketika dilakukan di tempat terbuka. Jangan berbicara ketika berada di kamar mandi. Kebanyakan orang saat berada di kamar mandi bernyanyi, sebab banyak yang mengira bahwa suara di kamar mandi jauh lebih bagus untuk didengar. Padahal di dalam Islam dilarang untuk bernyanyi atau berbicara keras saat berada di kamar mandi, sebab jin dan setan menyukai orang yang bernyanyi di dalam kamar mandi.
dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila dua orang di antara kamu buang air, hendaklah saling membelakangi dan jangan bicara, karena sesungguhnya Allah murka akan hal itu." Disunahkan berdehem sebanyak 3 kali setelah buang air kecil agar semua kotoran keluar. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan bahwa berdehem termasuk bagian adab yang perlu kita lakukan ketika kita kencing. Selain itu, hadis riwayat Ibnu Majah dari Yazdad bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian kencing, hendaklah dia menggerakkan zakarnya sebanyak 3 kali. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil dan besar. Tentu terkesan tidak etis apabila sedang buang air kecil atau besar tubuh menghadap ke arah tempat yang dituju sewaktu sembahyang. Maka dari itu beritahulah si kecil untuk menghadap ke utara atau selatan ketika berada di dalam kamar mandi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Warna Islam, demikianlah adab-adab saat berada di kamar mandi. Semoga bahasan kita kali ini memberikan manfaat untuk sahabat Warna Islam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.